Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi sama teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan teori ya. Karena kemarin kita sudah praktek, jadi ada praktek, teori, praktek kayak gitu ya. Selang-seling ya teman-teman. Agar teman-teman dari segi teknik juga tahu, karena saya praktekin terus, dari segi teori juga ada asupan-asupan secara pengetahuan ataupun mindset seperti itu. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya mau membahas satu topik yang sangat penting teman-teman, yakni perkara modal dan target. Saya cukup kaget teman-teman ya, ternyata sampai sekarang ini teman-teman banyak sekali dari teman-teman semuanya itu yang masih mulai trading tuh masih hitung-hitungan gitu. Jadi fokusnya tuh ke uang. Bang, misalkan saya trading pakai $1.000 ya, apa itu namanya, bisa nggak bang kalau saya profit $20 per hari, bisa nggak bang gitu. Jadi banyak sekali trader yang bahkan pemula fokusnya ke sini, mereka nggak fokus bang, saya buy yang bener itu gimana sih, sell yang bener itu gimana sih, kayak gitu. Sell yang bener tuh gimana sih gitu, SL yang bener tuh gimana sih gitu, TP yang bener tuh gimana sih gitu. Jadi ketika teman-teman salah fokus ke sini, ya sibuk ngurusin target kayak gini. Pertanyaannya, saya sampai keselak ya. Berapa lama kalian bertahan di market? Berapa lama kalian buy dan sell secara benar? Berapa sering kalian kena SL dan TP? Itu dulu teman-teman yang kalian pikirin gitu. Jadi di sini banyak sekali yang main target-targetan kayak gitu ya. Jadi saya mau bahas ini teman-teman secara mendalam di video kali ini ya, bahwa trading itu harus realistis teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa ya, kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya ya teman-teman ya. Dan di XM ini masih ada yang namanya bonus deposit 50% sampai dengan $500. Jadi ketika teman-teman melakukan deposit di akun standar itu bisa dapat bonus deposit ya sebanyak 50% maksimal $500. Caranya gampang sekali, teman-teman tinggal buka akun di broker XM ya. Kemudian teman-teman verifikasi akun, melakukan deposit, dan kalian tinggal klaim bonusnya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek langsung link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi ceritanya seperti itu tadi ya. Dalam pengantar tadi saya katakan ketika saya ketik modal itu banyak sekali yang masih bertanya seperti ini. Bang, kalau modal 500 bisakah untuk konsisten $10 per hari? Ya, kemudian saya rasakan modal kecil sampai jadi gede, habis itu lenyap gitu. Nah, di sini modal $10 ya, $11. Aduh, ada yang modal 500.000 jadi 50 juta ya. Oke teman-teman semuanya. Bang, kalau modal 1 jutaan dengan teknik ini bisa nggak gitu? Oke, banyak sekali teman-teman semuanya yang fokusnya itu salah ketika mau jadi trader teman-teman. Sebelum saya bahas masalah target dulu deh. Coba deh teman-teman tuh fokusnya ke entry yang bener dulu deh. Ya, jadi jangan fokus ke modal. Jangan fokus ke target dulu, itu nanti, itu gampang sebenarnya, itu biarin ngikut nanti sama keahlian kita. Jadi begini, untuk seorang pemula yang mau masuk ke market ya, katakanlah teman-teman pakai modal $500. Oke, it's okay, saya pakai modal $500. Targetnya nanti dapat berapa? Oke, terserah mau saya dapat berapa, terserah. Yang penting $500 ini saya bisa entry 100 kali entry ya. Dengan apa itu namanya? Risknya per trade adalah $5. Kalau rugi $5 saya tutup kayak gitu ya. Oke, yang penting saya modal $500 ini saya coba tes market 100 kali entry dengan risk per trade $5 per entry. Jadi setiap 1 kali entry saya akan uji coba teknik. Fokusnya tuh ke sini dulu bro. Jangan fokus hitung-hitungan $500 per hari bisa nggak $10 gitu. Jadi $500 ini pakailah untuk kalian belajar teknik yang bener dulu gitu. Sampai kalian bener-bener istilahnya kalau dari segi teknik tuh ya punya sistem yang baku ya. Itu nanti gampang, masalah hitung-hitungan itu nanti nampak sendiri.
Nah, kalau kalian belum pernah mikirin seperti ini, teknik yang bener tuh gimana gitu, buy yang bener tuh gimana, sell yang bener tuh gimana, naro SL tuh gimana, TP yang bener tuh setiap di mana kayak gitu. Jadi fokusnya ke sini, bro. Ini saya lihat ya, buat teman-teman yang nanyain, "Bang, modal sekian bisa nggak jadi sekian?" Saya tanya balik, "Sudah bisa trading belum?" gitu. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita sedikit-sedikit bicara masalah target ya. Kalau masalah target itu sama sekali nggak bisa kita pastiin, bro. Beneran. Ya, kalau kita bicara masalah realistis teman-teman, saya sendiri itu 5% per bulan. Ya, dengan modal yang relatif kecil ya. Dalam artian nggak nyampe miliaran teman-teman. Modal saya yang akun utama itu adalah $20.000. Dengan target itu 5% per bulan. Tapi apakah setiap bulan harus 5%? Nggak juga. Kadang-kadang teman-teman saya per bulan cuma dapat 3%. Paling jeblok-jeblok banget itu banyak sekali SL saya dapat cuma 1%. Cuma dapat $200 sisanya itu profitnya. Tapi pas lagi bagus sebulan bisa dapat 10%. Ya, kadang-kadang itu dapat 7%. Tapi kalau saya ambil tengahnya, saya ambil rata-rata tengahnya, itu 5% per bulan. Dengan modal 20.000. Nah, kalian modalnya berapa gitu. Misalkan teman-teman yang modal $100, kok pengen per bulannya ngasilin $200. Ini namanya 200% per bulan, bro. Udah pasti di sini nanti akan terjadi overload, overtrade, yang ujung-ujungnya margin call gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus realistis ya, teman-teman. Kalau bicara masalah target itu harus realistis. Realistisnya tuh berapa per bulan? Kalau saya 5%. Tapi saya lebih realistis lagi karena saya sudah mengalami fakta di lapangan. Tidak bisa yang namanya per bulan itu terus-menerus 5%. Saya pernah 3% per bulan, saya pernah 1% per bulan, saya pernah 10% per bulan, saya pernah 7% per bulan. Jadi benar-benar tidak pasti kalau soal target. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kalian sudah matok target kayak gini. Bang, kalau modal $500 bisa nggak gitu? Per harinya dapat $10. Nah, kalau kalian sudah matok kayak gini, ini bahaya teman-teman. Kenapa bahaya? Contoh ya. Oke, $500. Target kecil aja deh, per hari $10. Ya kalau pas profit teman-teman. Oke, kalau pas profit ya hari pertama. Coba saya kasih contoh. Hari pertama, oke nih gampang, ternyata bisa profit $10. Hari kedua masih oke ya. Nah, tiba-tiba hari ketiga sudah ngalamin yang namanya loss ataupun rugi gitu. Ataupun floating hari ketiga nih. Nah, tiba-tiba kok teman-teman rugi $5 gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Trading lagi. Karena apa? Kalian sudah terpatok dengan target $10 ini. Yang akhirnya apa? Entry lagi, ternyata rugi lagi $5. Waduh, ini mah udah rugi $10. Berarti entry selanjutnya saya harus profit $20 agar hari ini bisa target $10. Ternyata malah rugi lagi. Yang akhirnya di sini rugi $30. Wah, berarti nanti harus profit $40 minimal. Karena apa? Karena hari ini saya harus profit $10. Itulah bahayanya ketika Anda mematok diri Anda harus target. Faktanya market itu nggak bisa kita patok harus target. Gitu teman-teman. Saya kasih realitanya, nggak bisa, bro. Target per hari $10 kayak gini tuh nggak bisa. Saya aja hari ini ada entry ya, ada akun yang sudah entry, ada akun yang belum entry. Artinya apa? Hari ini momennya cuma 1, padahal akun saya ada 5. Gitu teman-teman. Jadi nggak bisa saya targetin kayak gini. Padahal saldonya ya udah gede-gede gitu. Gitu. Scalping pun sama teman-teman. Scalping itu nggak tiap hari dia profit ya. Ada kalanya scalping di time frame kecil salah mulu seharian juga bisa.
Jadi nggak bisa bro, kalau kalian nargetin patok kayak gini nggak bisa. Nyatanya market ya seperti ini. Ini aja per bulan gitu. Jadi kalau teman-teman memang modalnya masih kecil ya udah konsepnya kayak saya tadi ya, deposit $500. Yang penting saya bisa entry 100 kali nih dengan $500 ini. 100 kali ini akan saya catat entry 1 pakai teknik ini, hasilnya profit, entry 2 dan seterusnya sampai 100 kali. Akhirnya apa? Kita jadi lihai di market, insting kita sudah terbentuk ya. Akhirnya kita punya habit, punya kebiasaan. Baru modalnya kita naikin sampai modal kita gede dan 5%-nya tuh per bulannya udah lumayan kayak gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman ya, yang bicara soal modal dan target. Kalau kalian target kayak gini nggak bisa bro. Nanti pada saat kalian rugi, kalian akan over di situ. Jadi ya sedapatnya aja gitu. Makanya paling bagus trading itu tidak dalam tekanan. Apalagi kalau teman-teman tekanan target itu sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Teman-teman paling bagus tuh trading tanpa tekanan. Jadi kalau teman-teman lihat di praktek trading saya ya, saya sering kali bilang ya di akhir video itu, alah mau profit ya syukur, enggak juga terserah gitu. Karena memang saya enggak ini ya, nggak kayak yang di Uber harus target, nggak juga gitu. Jadi itu enak banget trading yang kayak gitu. Makanya saya buka sumber penghasilan yang lain yang semaksimal saya selama saya masih bisa. Harian saya sibuk dengan bikin konten ya, affiliate dan lain sebagainya ya, dengan tujuan ya akun trading saya nggak terganggu sama sekali gitu teman-teman. Mau entry berapa hari sekalipun juga nggak masalah sama sekali gitu. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau menjadikan trading kayak semacam kerja borongan di mana wah semakin gencar, semakin sering itu semakin banyak uangnya, nggak bisa, bro. Yang ada nanti malah teman-teman babak belur di situ gitu. Ya. Oke, sekian dulu ya pembahasan kali ini.